sudah mengangkat ini juga karena kemarin ini sudah baru-baru ini mengangkatnya juga sebagai hak kekayaan intelektual Pali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Serampu April. Hari ini kita berkunjung ke kantor Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Penokal Abad Pematang Ilir. Kita langsung akan berbincang-bincang dengan Pak Raden Abdurrahman ini yang merupakan kepala dinasnya. Pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2022, Pak Rahman telah melakukan pemanggangan ikan sebanyak 2022 ekor ikan. Nah, motivasi apa yang membuat hal ini bisa terjadi? Ini akan kita berbincangkan dengan Pak Raden Rahman. Assalamualaikum, Pak Kadin. Waalaikumsalam, selamat datang. Pak Kadin. Manusia. Jadi beberapa hari ini, tanggal 12 kemarin, ini Kabupaten Pali ini diramaikan dengan cerita-cerita bagus Alhamdulillah. tentang program yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Penokal Abad Pematang Ilir ini telah melakukan pemanggangan ikan sebanyak 2022 ekor. Nah, motivasi apa, Pak, yang membuat Pak Rahman bisa melakukan hal ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami tadi sudah disampaikan oleh beliau, Raden Abdurrahman. Alhamdulillah sudah bisa ketemu dengan Om Sony ini. Beliau ini memang YouTuber ya. Luar biasa, saya mengikuti itu. Saya subscriber juga di YouTube beliau Serampu ya. Raja Serampu. Saya ikuti beliau, sudah banyak tokoh-tokoh besar yang beliau wawancarai di situ. Jadi motivasi kami adalah kami tegaskan kami di sini adalah pembantu bupati, Pak. Yang akan menyukseskan program kerja ataupun visi misi Pak Bupati dan Wabub, Pak Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM. Beliau itu kan menekankan ada program namanya visi misi beliau adalah Pali Serasinia. Nah, Serasinia ini kan adalah singkatan sentra ekonomi agamis, kemudian religius inovasi ya. Kemudian niyah tadi nyaman, indah dan aman. Nah, jadi kami mengambil dalam hal ini adalah sentral ekonomi rakyat. Nah, jadi kami mengambil itu. Di Dinas Koperasi UKM ini selain koperasi kami juga adalah menaungi kawan-kawan usaha kecil menengah atau lebih dikenal mungkin usaha mikro kecil di Pali. Nah, kami melihat sebenarnya ini untuk Sagarurung ini kan dari dulu, dari mungkin kita belum lahir juga Pak Sony, udah ada di Pali ini. Sudah ngetop lah ya, di Pali ini namanya. Jadi penanya dengan Nung Tuwo, lau ape mak? Sagarurung. Kami di pojok, papi. Jadi pojok api-api itu di bawah pendapuan di pojoknya kan dibuat balai-balainya bambu. Nah, itulah tempat ikan kering, Sagarurung gitu diletakkan di situ. Nah, karena ini adalah salah satunya memang sudah ada dari dulu, kemudian namanya lumayan menggaung kok, sebelum kita juga angkat sudah lumayan menggaung, tetapi orang susah untuk mencarinya di mana. Kalau mau makan hari ini, maka kemarin kita harus pesen. Ada, dan pesannya pun jauh. Orang pendopo mau makan Sagarurung harus Tanjung Koro. Gitu kan. Dan itu laris gitu kan. Laris laris kan. Nah, jadi dari situlah motivasi kami bagaimana ini namanya yang sudah menggaung kita angkat supaya mudah didapat, kemudian bisa menularkan bukan hanya tak di Abab dan Tanjung Koro, tapi seluruh Pali ini nanti akan merasakan efek bagusnya. Jadi selain mengambil nilai ekonominya, mengangkat juga budaya di Kabupaten Kabupaten Pali.
Alhamdulillah ini sebenarnya sebelum kita juga kawan-kawan dari Dinas Pariwisata sudah mempaten mendaftarkannya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Kemudian dari kawan-kawan Litbang juga alhamdulillah sudah mengangkat ini juga karena kemarin ini sudah baru-baru ini mengangkatnya juga sebagai hak kekayaan intelektual Pali, hakinya. Berarti Sagururung ini sudah didaftarkan dan resmi milik Kabupaten Pali. Jadi Kabupaten Pali mempunyai kuliner tersendiri yaitu Sagururung. Untuk baru satu ini ya. Nah, tapi ke depan akan ditambah lagi. Ya. Nah, sekarang penggiat Sagururung ini ada berapa UMKM di Kabupaten Pali ini? Yang kita latih, kalau yang terdaftar yang ini sebenarnya banyak. Bahkan di Abab itu saja di Dusun Betung 3 Betung itu ya. Itu mungkin sampai 50 lebih. Di Tanjung Purung juga banyak seperti itu. Penggiat itu ya. Penggiat. Tetapi yang kita branding sekarang, kita kan akan menjadikan mereka lebih profesional, sehingga mutu dari kualitas Sagururung itu sendiri akan lebih baik, gitu kan? Akan lebih baik. Jadi sambil ngopi kita lanjut ke pembicaraan kita karena tadi sempat terpotong karena ini Pak Kadi ini pengen untuk menyampaikan bahwa Sagururung ini sudah mempunyai inovasi baru. Jadi tidak lagi seperti dulu dalam bakul. Tidak bocor papi lagi. Nah, inilah sudah mempunyai kotak tersendiri dan ini sudah didaftarkan ke Menkumham bahwa Kabupaten Pali ini punya kuliner tersendiri, punya hak paten bahwa Sagururung adalah buatan wong Palinian. Lanjut Pak, ada berapa UMKM tadi? Ya, jadi UMKM yang sudah kita bina ini sebanyak 25 UMKM. Nah, 10 kemarin sebelum kita merancang ini akan pecah rekor, Pak. Jadi kita ajak mereka ada 10 orang karena memang kegiatan kita ada ya untuk pelatihan dan kita tidak tanggung-tanggung sebenarnya mereka. Kita ajak mereka ke Sidoarjo. Pelatihan 10 orang. Waktu itu banyak yang protes juga, kenapa harus pelatihan ke Sidoarjo padahal Sagururungnya asli Pali. Saya bilang gini, Sagururung kita oke betul asli Pali, tetapi mutunya lain-lain apakah kita sudah standar untuk mengawetkan? Bagaimana mengawetkan hasilnya bagus atau tidak gitu kan? Dan kita harus keluar, saya bilang. Pilihan kita adalah Sidoarjo. Kenapa Sidoarjo ini? Karena mereka sudah ada juga ikan, tapi bedanya kita mereka ikan asap rasanya. Ikan asap bandeng. Mungkin pernah dengar Pak Sob, ikan asap bandeng atau ikan presto tanpa tulang. Bandeng presto. Yeah. Kita ajak mereka ke situ. Alhamdulillah di sana kita latihan full karena memang ada di poster ya, di poster itu komplit dari pemijahan sampai ke terakhir. Bahkan mereka juga sudah membuat ikan tadi menjadi roti. Di piece cake bahasa mereka. Tapi karakter berbeda dengan kita. Rasa karakter beda karena mereka tanpa bumbu. Mereka mirip lah dengan ikan salai. Tapi lebih lembut kan. Beda dengan kita adalah bumbu. Kalau mereka ikannya ikan bandeng, kalau kita banyak. Yang kita ambil di situ sebenarnya bagaimana peningkatan kualitas pemanggangan itu Pak Soni. Karena mereka, alhamdulillah memang mereka sudah lebih dulu sih sudah dibina oleh Dinas Perikanan, sudah dibina oleh Dinas Koperasi UKM gitu kan. Ini kami pengen tahu juga tentang cara pemanggangan. Apakah ini masih menggunakan asap secara tradisional atau sudah menggunakan alat-alat canggih seperti sekarang? Ya, kalau untuk saat ini sebenarnya karena ini adalah Sagururung ya, kita tetap menggunakan tradisional, tetapi sudah kita inovasi, kita modifikasi alat panggangnya. Jadi tidak lagi pakai drum, pakai bambu yang kita tidak tahu misalnya di pinggir jalan, yang debu Nah, alhamdulillah sekarang berkat program kerja Pak Bupati juga kemarin kita ditekankan bagaimana mencari inovasi ini. Jadi sudah kita buat semacam open asap. Nah itu juga alhamdulillah diciptakan juga oleh
kawan-kawan dari Pali, UMKM Pali apa itu. Jadi mereka seperti itu. Jadi kita tidak membuatnya keluar. Jadi membuatnya sendiri Pali untuk Pali. Ya. Sepakat ya, Pak. Kita lanjut lagi. Selain dari Sakerurung ini karena ini sudah diberitakan di mana-mana dan sudah paham orang, cuman Serampo Drill kepengen tahu. Nah, selain Sakerurung ini, rencana Pak Rahman sendiri ini akan melakukan pada UMKM yang akan datang itu sejenis apa, Pak? Oke. Kita garap yang berbarengan dengan Sakerurung ini, es dawet sudah berjalan ini. Es dawet ini punya cerita historis. Mungkin Pak Sony dulu kalau mau lamaran dulu, malam berasan, masih ingat malam berasan? Malam berasan itu kan ada makan bobo. Masih dengar ya? Tuh 3 kaleng. Nah. Jadi dulu ingat kan bahwa ada malam berasan itu kita makan bobo dawat. Nah pagi-pagi ibu-ibu segala macam bawa bobo dawat. Berebutan kita kecil-kecil kak, banyaknya kok. Belum sampai. Nah, jadi kita punya nilai historis. Alhamdulillah tahun ini barang-barang kemarin kita tampilkan di situ kemarin. Kita ajak kawan-kawan pelaku untuk es dawet khas Pali. Kenapa saya tahu es dawet khas Pali ini? Itu pun brandingnya kita merekin, mendukung Dinas Pariwisata untuk mempromosikan Candi Bumi Ayu. Kita brandingnya es dawet Candi Bumi Ayu. Jadi ada diberikan nama sebuah candi. Sebuah candi Bumi Ayu. Karena bohong makan es dawet ayu udah. Kalau kita ada Bumi Ayu, ada ayunya juga gitu ada. Jadi akan merencanakan untuk yang akan digarap itu es bobo dawat. Bobo dawat sudah selesai. Tinggal kita nantinya harapan kita es bobo dawat ini akan mendampingi saat-saat mereka kawinan, yasinan, atau acara-acara pemkap gitu kan. Jadi snack ringannya itu dia bobo dawat. Jadi mereka pakai cup. Jadi kalau kita kawin kayak Pak Sony kawinan ada acara apa, tinggal pesan nanti UMKM, Pak kami paket 2 gerobak. Gitu kan. Jadi sebelum undangan datang itu mereka sudah bisa makan bobo dawat. Ini akan menggeliatkan juga, termasuk nanti OPD melaksanakan kegiatan wajib lah ya. Paketnya bisa berasan lah sama kawan-kawan. Harus. Paket 500.000, paket 7,5 ada ya. Gitu. Ini bobo dawat ini karena aku penikmat juga ya. Jadi kalau ibu saya satu bulan itu sering bikin. Karena aku penikmat bobo dawat tadi. Jadi aku pengen tahu bobo dawat yang digarap saat UMKM saat ini menggunakan pewarna, karena kalau hijau bukan bobo dawat. Hijau kan bobo dawat. Betul, hijau. Nah, ini menggunakan pewarna yang sekarang ini tambahan atau menggunakan pewarna yang alami seperti kita dulu kan pandan sama daun ini katu. Betul. Apakah sana ini masih? Ya, jadi kita tidak menggunakan pewarna sintetis ya. Jadi kita tetap memang dari awal ini kita ingin mengangkat gula kerek modong. Jadi gula cair tadi campuran itu kita memilih dari modong. Karena desa Modong itu memproduksi gula aren. Itu satu. Kedua, kita memang pandan murni. Jadi pandan, tidak ada campuran sintetis. Nah, tapi memang pandannya ini kalau untuk menghasilkan hijau yang pekat itu ada jenis lagi pandannya. Pandan itu yang pandan besar agak berduri. Wah, kalau pandan yang biasa itu dia agak pucat Pak Sony. Iya. Yang galak di belakang rumah, agak kurang hijau. Tapi yang hijau ini adalah pandannya berduri, agak lebar. Gitu. Oke, terima kasih telah menonton Serampo Drill. Perbincangan kami ini mungkin menjadi motivasi dengan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Pali ini. Semoga kepala dinas lain yang punya keinginan untuk melakukan hal-hal atau mengangkat budaya-budaya yang ada di Kabupaten Tanggerang ini termotivasi dengan kegiatan yang telah dilakukan beberapa saat lalu. Oke, terima kasih. Ada satu lagi mungkin sebelum tutup ini. Oke.
kita sudah satu lagi yang akan kita angkat adalah miso. Miso Pali. Oh, miso Jadi Pali. kemarin setelah acara itu, saya didatangi oleh ibu-ibu yang pelaku miso. UMKM miso. Jadi miso ini unik ya. Iya. Karena memang adanya di Pali. Banyaknya di Pali. Ya, dan orang juga mengenal bahwa miso itu ada di Pali. Nah, jadi kemarin mereka protes juga, Pak, tahun depan kami yang harus di Bandung. Wah, akan memecahkan rekor seperti apa? Jadi tahun depan ya. Oke, kita coba dulu ya. Untuk Tahun depan kita akan lihat kegiatan Pak Rahman ini tentang miso Kabupaten Pali, dan kegiatan ini akan dirilisnya seperti yang kemarin itu juga. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.